Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, saya Pendeta Yosua Gunawan. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, dan pastinya anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita ada di bulan Maret. Ya, dan ini awal minggu dalam bulan Maret, nanti tanggal 29 Maret tahun 2024 kita bersama-sama memperingati yaitu Hari Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib. Dia harus menanggung segala beban penderitaan hanya untuk menyelamatkan setiap kita semua. Lalu 3 hari kemudian tanggal 31 Maret kita akan memperingati Hari Paskah, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saya percaya kebangkitannya itu menyimpulkan bahwa Yesus sudah menang atas musuh yang terakhir yaitu maut, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Nah, untuk menjelang ke sana mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kita semua, dan biarlah hikmat Tuhan selalu ada dalam kehidupan semua. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami percaya hanya firman-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan setiap identitas dalam kehidupan kami, antara masa lalu kami, segala perkataan yang masuk dalam kehidupan kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang menentukan identitas kami. Kami adalah ciptaan-Mu, kami berharga di mata-Mu, dan kami adalah umat pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan Bapak Ibu, dalam waktu 1 bulan bahkan sampai 2 bulan ke depan, kita memiliki tema yaitu deep clean. Kita dibersihkan sampai ke dalamnya. Nah, biasanya kalau kita membersihkan mungkin terlihat luarnya saja terlihat bagus. Tetapi saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan tidak hanya membersihkan luarnya saja, tapi sampai dalam lubuk hati kita Tuhan telah membersihkan kita. Nah, saya dasari tema bulan ini dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Ingatlah bahwa kamu sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena tubuh dan rohmu adalah milik Allah. Dan saya suka Bapak Ibu dalam Tuhan bahwa dikatakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dan juga roh kita. Ya, pikiran kita memuliakan Tuhan, perasaan kita memuliakan Tuhan. Demikian dengan tubuh kita. Nah, ada 5 minggu pada bulan Maret ini. Nah, sama-sama kita belajar. Minggu pertama kita belajar bahwa kita disembuhkan dari perasaan malu. Ya, kita disembuhkan dari perasaan hina. Dalam bahasa Inggris diambil kata shame, ya, atau perasaan malu. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa perasaan malu dengan rasa malu itu 2 hal yang berbeda. Rasa malu mungkin kalau seandainya Bapak Ibu di depan banyak orang tiba-tiba jatuh, Bapak Ibu akan merasa malu. Atau mungkin Bapak Ibu ya pada saat Bapak Ibu pergi lalu Bapak Ibu salah masuk mobil, ya kan, karena mobilnya hampir sama. Dan itu mungkin adalah rasa malu. Tapi perasaan malu selalu identik dengan masa lalu. Masa lalu kita, nah saya tidak tahu bagaimana masa lalu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau masa lalu saya mungkin dulu saya suka dengan bertengkar, saya suka omong kotor, saya merasa bahwa saya tidak layak dan saya tidak berharga. Tapi hari ini ada sebuah kabar yang luar biasa, bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kita. Sehingga kita nggak boleh memiliki perasaan malu, tapi perasaan kita adalah perasaan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi sebab saya selalu terintimidasi oleh masa lalu saya. Tidak ada orang yang tahu, hanya saya yang tahu. Tapi saya selalu merasa dijudge, saya dihakimi oleh perasaan saya. Bapak Ibu, saya kasih quote sedikit bahwa iblis selalu mengatakan, shame on you. Ya, engkau memalukan, engkau enggak layak, engkau enggak berharga. Tapi Tuhan berkata, shame of you. Memalukan itu, perasaan malu itu tidak ada dalam kehidupan. Engkau adalah anak Allah. Engkau berharga dan Allah sangat mengasihi engkau. Nah, saya akan ambil background ini supaya Bapak Ibu sadar bahwa perasaan malu itu kenapa bisa tertanam dalam kehidupan kita, itu karena dosa. Kejadian 2 ayat 25 ini cerita mengenai bagaimana Tuhan menciptakan manusia.
Ya, Adam dan Hawa. Dikatakan Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka terbuka, mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Tetapi setelah dosa masuk kepada manusia, Kejadian 3 ayat 10, dikatakan seperti ini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau, yaitu Tuhan, yang memiliki Taman Eden, Bapak Ibu, yang menciptakan Taman Eden, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Perhatikan, kondisinya adalah sama-sama telanjang. Kondisinya sama Bapak Ibu pada saat dulu sebelum dosa masuk dan sesudah masuk. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanyalah di dosa. Sebelum dosa masuk engkau tidak memiliki perasaan malu. Tetapi setelah dosa masuk, ya, engkau merasa bersalah dan engkau merasa malu akan kehidupanmu. Hari ini Bapak Ibu, saya tegaskan, karena itu perasaan malu bukan karena keadaan, melainkan identitas kita. Malu berbeda dengan perasaan bersalah atau rasa malu. Contoh, saya kasih contoh. Perasaan bersalah berkata seperti ini, saya melakukan sesuatu yang buruk. Ya, tapi kalau perasaan malu atau shame, perasaan hina, dia berkata, saya buruk. Perasaan malu bersalah mengatakan, saya gagal melakukan ini, saya gagal melakukan itu. Tapi perasaan malu berkatakan, saya orang gagal. Perasaan bersalah berkata, saya telah jatuh di dalam dosa. Tapi perasaan malu berkata, saya adalah pendosa. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan perasaan malu dan hanya perasaan bersalah. Kalau kita mengalami perasaan bersalah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. Tetapi perasaan malu akan selalu mengatakan bahwa saya berdosa, saya buruk, saya gagal, saya melakukan A, saya melakukan B, saya tidak layak dan sebagainya. Hari ini saya berdoa supaya setelah mendengarkan renungan singkat pada hari ini, setiap engkau dibebaskan dari perasaan malu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya kasih 3 hal Bapak Ibu sederhana mengapa kok setiap orang memiliki perasaan malu. Yang pertama, karena kita ingin terlihat sempurna. Manusia pada dasarnya ingin terlihat sempurna, semuanya serba perfect sehingga engkau dihormati. Semakin kita berusaha untuk membungkam rasa malu, semakin kita berusaha untuk menjadi sempurna dalam kinerja kita, dalam pergaulan kita, dalam apapun, semakin engkau merasa tidak layak dan engkau semakin haus dalam kesempurnaan dan engkau semakin hancur. Yang kedua, kita kritis Bapak Ibu dengan kesempurnaan. Karena itu kita terkadang, karena kita tidak sempurna, kita mendorong orang lain, kita mulai menghasut orang lain supaya dia sempurna. Sehingga kita suka mencacati, atau saya katakan menggosipi, atau kita selalu berkata melemahkan, ya, membuli orang lain supaya kita terlihat lebih baik daripada orang itu. Nah, kita menggunakan pikiran-pikiran yang merugikan diri kita sendiri. Ini yang ketiga, untuk melindungi diri kita. Kita berusaha self-defense supaya orang-orang beranggapan yang positif nantinya. Hari ini saya mau beritahu, semakin kita berusaha menjadi sempurna, ya, sesuai dengan diri kita sendiri, semakin kita berusaha untuk hanya menutupi perasaan malu, jiwa berdosa kita, supaya kita diakui, semakin engkau jatuh dalam dosa. Karena itu hari ini, ya, ada 3 poin bagaimana setiap engkau supaya dibebaskan dari perasaan malu dan juga disembuhkan. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 3. Saya baca, mari sama-sama Bapak Ibu baca. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, shame, kehinaan itu shame atau malu, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia dan tekunlah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hal yang pertama Bapak Ibu, kalau engkau sudah mulai merasakan malu atau malu mulai menghantui dirimu, jadikan Kristus fokus dalam kehidupanmu. Sekali lagi, jadikanlah Kristus sebagai fokus pandang kita. Jangan melihat kepada diri kita sendiri. Ya, kalau saya ajarkan, jangan menjadi egosentris, tapi jadikan
Kristus sentris. Ya, jadikan Yesus sebagai pusat dari segala hal. Biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Ya, saya nggak berharga, tapi karena saya ditebus. Ya, karena saya ditebus sehingga saya menjadi berharga. Bukan dengan kekuatan saya, tapi semua oleh semata-mata anugerah Tuhan. Semakin engkau fokuskan hidupmu akan anugerah Tuhan, engkau akan dibebaskan dari rasa malu. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjudge engkau. Engkau nggak berharga. Oh, aku berharga. Aku diberkati. Aku disayang Tuhan. Kenapa? Karena kita fokus kepada Kristus. Hari ini apa yang engkau hadapi? Ya, mungkin engkau merasa engkau malu. Satu hal, fokuslah kepada anugerah dan kebaikan. Dia datang ke dalam dunia hanya dengan satu tujuan, hanya untuk mati bagi setiap kita semua. Yang kedua, jadikan iman untuk membawa setiap kita kepada kedewasaan. Ya, iman itu harus bertumbuh. Ya, saya nggak tahu berapa tahun Bapak Ibu menjadi orang percaya atau Kristen, tetapi iman harus bertumbuh. Nah, bertumbuhnya iman karena pengenalan akan firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Baca firman Tuhan. Ya, berapa banyak Pak saya baca firman Tuhan? Ikutlah komunitas. 1 pasal boleh, 2 pasal boleh, 3 pasal boleh. Ya, engkau Pak saya kalau membaca firman nggak mengerti, itu hal yang wajar. Yang penting baca dulu konsisten, punya jadwal. Setelah engkau rutin membaca Bapak Ibu, engkau mulai berhasil mendalami, engkau mulai membaca, menggali, dan disitulah kehidupanmu dewasa. Sehingga engkau tidak gampang digoyang oleh ajaran-ajaran yang palsu atau di mana iblis menyerang engkau. Yo Bapak Ibu dalam Tuhan, jadikan iman untuk membawa setiap engkau menjadi pribadi yang dewasa. Ingat, ya menjadi tua itu pasti, tapi dewasa adalah sebuah pilihan. Entah berapa tahun Bapak Ibu menjadi orang Kristen ataupun Bapak Ibu sekolah teologi dan sebagainya. Tapi satu hal, ya kedewasaan itu sebuah pilihan. Dan yang ketiga yang terakhir, ingatlah akan Kristus yang menebus kita sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Setiap ada perasaan malu yang menghantui engkau, yang selalu mengatakan engkau gagal, sudah putus asa aja, udah percuma. Ingatlah akan karya Kristus di atas kayu salib. Bukankah dia datang ke dalam dunia untuk kita? Dia disiksa untuk kita dan dia mati untuk kita. Dan perhatikan, dia bangkit untuk kita. Ya, dia naik ke surga juga untuk kita. Dia memberikan seorang penolong juga untuk kita. Selama engkau melihat salib Kristus, engkau tidak akan merasa malu lagi. Engkau tidak memiliki perasaan malu lagi. Sebab engkau dan saya dijadikannya anak-anak Allah. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, aku berdoa untuk setiap pribadi yang melihat tayangan ini atau pelajaran singkat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau murnikan, engkau sucikan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kesalehan kami atau kepintaran kami. Tapi kami percaya Tuhan engkau datang ke dalam dunia ini karena engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami mau menyerahkan hati kami mau membuka hati kami untuk menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya hari ini kami dimerdekakan, kami dibebaskan, kami dimurnikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.